Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Nurifda Zairina, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Jember dengan NIM 250211910380. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Kaligerman kelas 4 mata pelajaran IPAS materi Panca Indera topik indera perasa atau pengecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk. Tidak ada. Masuk semua, nggih? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo, anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak boleh duduk kembali. Ayo coba, apakah tadi pagi sudah sarapan semua? Coba Mas Azam, tadi pagi sarapan apa? Nasi. Nasi apa? Pakai lauk apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Bagaimana rasanya nasi goreng? Enak, asin, manis, apa pahit? Asin. Dari mana Zaman bisa merasakan? Kalian bisa merasakan nasi goreng asin dari mana? Dari lidah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lidah. Kemarin Saman sudah mempelajari panca indera. Ada berapa panca indera? 5. Masih ingat apa saja? Mata, hidung, kulit. Yang terakhir ini nanti akan dipelajari adalah lidah. Coba apa fungsinya mata, Mbak Sofia? Untuk melihat. Kalau fungsinya hidung apa, Mbak Solihah? Membau. Kalau panca indera yang berfungsi untuk meraba, merasakan tekstur halus, merasakan tekstur kasar, itu apa? Kulit. Hebat, berarti masih ingat semua? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenali lidah sebagai panca indera, menyebutkan fungsi-fungsi lidah, gangguan yang terjadi pada lidah, dan cara menjaga kesehatan lidah. Nanti juga kita akan mempelajari tentang berbagai macam rasa melalui eksperimen sederhana. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Coba bagaimana? Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Hebat, kalian semua hebat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang indera pengecap. Nanti ditunjukkan Bu Guru video indera pengecap. Pahami buku tulis yang dikeluarkan, apa yang penting-penting yang ada di video silahkan dicatat. Didengarkan nggih? Selamat datang di Taman Pengecap. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu indera perasa atau yang disebut lidah. Dikeluarkan. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Makanan atau minuman yang telah larut dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan ini akan diteruskan ke otak. Kemudian, otak akan menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa dari jenis makanan atau minuman itu. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa. Yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Penyakit yang seringkali mengganggu lidah salah satunya adalah sariawan. Sariawan merupakan gejala erosi pada kulit mulut, yakni di bagian dinding dalam pipi atau lidah. Penyebab dari sariawan ini diantaranya adalah kekurangan vitamin C, alergi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan zat besi, atau bisa juga disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Adapun cara memelihara kesehatan lidah antara lain sebagai berikut. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin.
menyikat lidah saat menggosok gigi. Juga mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Wow! Demikian perjalanan kita di Taman Pengecap. Dah! Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian informasi apa yang bisa kalian dapat? Yang pertama, lidah. Lidah itu sebagai apa? Indra perasa atau indra pengecap. Nah, indra pengecap atau perasa itu lidah. Nah, lidah itu panca indera yang berfungsi sebagai pengecap atau merasa. Coba sekarang cek lidahnya sendiri-sendiri. Berhadapan-hadapan dengan temannya, kalian lihat lidah temannya. Di dalam lidah itu pasti ada tonjolan-tonjolan kecil. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Coba cek lidah temannya. Nah, tonjolan kecil itu namanya papila. Apa namanya? Papila. Nah, di dalam papila itu terdapat banyak saraf. Saraf yang berfungsi sebagai pengecap atau nama lainnya adalah kuncup pengecap. Nah, sekarang Bu Guru tanya, dari video tadi rasa manis letaknya di mana? Di ujung depan. Hebat Mas Rifki, Mas Satria. Kalau rasa asin ada di mana? Di tepi depan apa tepi belakang? Tepi belakang. Kalau rasa asam ada di mana Mbak Nisa? Tepi depan. Kalau rasa pahit? Di ujung belakang. Hebat. Nah, bagaimana cara lidah bekerja? Pertama, kalian makan ya. Nah, ketika makan, kuncup pengecap itu bekerja, merasakan. Dia punya rangsangan, punya sensor. Nah, kuncup itu nanti mendeteksi rasanya. Ini manis, ini asin, ini asam, apa ini pahit. Dari situlah nanti dikirim ke otak. Otaknya menerjemahkan, tubuhnya merespon. Kalau sampean makan manis bagaimana? Suka apa tidak makanan manis? Suka. Tapi kalau sampean makan obat, minum obat pahit, bagaimana rasanya? Pahit. Respon tubuhnya bagaimana? Tidak suka, mengernyitkan dahi. Kalau rasa asam juga tidak suka. Bagaimana ekspresinya asam? Nah, itu dari otak. Dari saraf penguncup lalu dikirim ke otak. Nah, ini tempatnya ya. Sekarang fungsi lidah. Fungsi lidah sebagai apa? Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu bersama gigi. Lidah ini membantu proses untuk mengunyah makanan. Setelah itu apa? Membantu menelan makanan. Setelah itu yang terakhir ada membantu berbicara dengan jelas. Nah, sekarang kita berdiri dulu, kita nyanyi letak rasa saya, bernyanyi tentang letak-letak panca indera supaya kalian lebih paham. Coba berdiri dulu semuanya, biar nggak ngantuk, biar nggak lemes. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Mana di mana letak rasa manis? Letak rasa manis ada di ujung depan. Mana di mana letak rasa asam ada di tepi depan. Indra pengecap, indra pengecap, indra pengecap.
haruslah kita jaga. Nama pengecap, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Mana di mana letak rasa asin, letak rasa asin ada di tepi belakang. Mana di mana letak rasa pahit, letak rasa pahit ada di tepi belakang. Ujung belakang saja. Lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Lidah indra pengecap, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah. Setelah mengenal rasa-rasa, letak rasa-rasa, kita lanjut, boleh duduk kembali, kita lanjut ke belajar tentang gangguan pada indera perasa. Ada apa saja gangguannya? Yang pertama, sariawan. Siapa yang pernah sariawan? Hampir semuanya pernah sariawan. Sariawan terjadi karena apa? Karena apa Mbak Solihah sariawan terjadi? Karena jarang menyikat gigi. Ayo, karena apa lagi? Karena apa Mas Azam? Karena apa Mas Rafif? Karena tergigit atau terluka. Selain karena tergigit, karena terluka, sariawan terjadi karena kurang vitamin C. Jadi sampean harus makan banyak buah. Makan banyak buah yang mengandung vitamin C. Setelah itu, yang kedua ada infeksi jamur atau bakteri. Lidah itu bisa terkena infeksi jamur atau bakteri kalau tidak rajin gosok gigi. Siapa yang masih malas gosok gigi? Siapa? Mas Satria. Besok setelah ini rajin gosok gigi ya. Yang ketiga ada gangguan yang ketiga itu lidah terbakar. Bagaimana lidah terbakar? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena makan makanan yang panas. Pernah makan makanan panas? Pernah. Setelah itu lidahnya jadi apa? Jadi apa Mbak Sofia? Luka, mati rasa luka, terbakar. Kalau lidahnya terbakar buat makan enak nggak? Buat makan enak nggak? Nggak enak. Setelah ini kita mempelajari tentang cara menjaga kesehatan indera perasa supaya tidak terjadi gangguan-gangguan tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan agar indera perasa kita terjaga, yang pertama apa Mas Bima? Menggosok gigi secara teratur. Setelah itu apa Mbak Dini? Setelah menggosok gigi, apalagi yang harus dilakukan? Berkumur setelah makan. Setelah itu apa Mas Adit? Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Lalu apa Mas Satria? Terus apa Mbak ini lanjutannya? Banyak minum air putih agar mulut tidak kering. Setelah itu selanjutnya apa Mbak Nisa? Yang terakhir dibaca bersama, rutin kalian semua sudah diperiksa kemarin ya. Ada pemeriksaan dari Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengecek kesehatan mulut, baik itu gigi, baik itu lidah. Setelah ini berkomitmen jadi anak sehat. Siap? Siap? Di rumah harus rajin gosok gigi. Kalau lidahnya sariawan, kalau lidahnya terbakar, enak apa enggak buat makan? Nah, kuncinya makanan itu ada di mulut, ada di lidah. Kalau lidahnya error, kalau lidahnya mengalami gangguan, maka tidak bisa merasakan dengan
Baik. Selanjutnya kita diskusi kelompok. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok yang kita bentuk di awal pembelajaran. Silahkan buku dan alat tulisnya dibawa. Ayo, silakan duduk. Tidak apa-apa, terus duduk situ. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini Bu Guru punya tugas, punya beberapa masalah, punya beberapa soal yang harus diselesaikan. Cara mengerjakannya dengan dikerjakan secara kelompok, dengan bekerja sama. Yang pertama kelompok hebat. Ini di sini ya. Selanjutnya kelompok cerdas. Selanjutnya ini kelompok pandai. Nah, di situ ada beberapa soal. Setiap kelompok tugasnya itu berbeda. Tugas yang pertama, dijelaskan Bu Guru dulu. Yang pertama untuk kelompok visual atau kelompok hebat. Silakan ditulis nama kelompoknya apa, anggotanya siapa saja. Silahkan ditulis di sini. Lalu gangguan-gangguan yang ada pada lidah, silakan ditulis di sini dengan berkelompok. Ini pakai spidol ya. Silakan bekerja sama, diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kelompok cerdas. Di sini ada, jangan lupa seperti tadi kelompok hebat, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Lalu di sini ada soal, disediakan Bu Guru soal berupa lidah. Lidah ini terdiri dari beberapa bagian. Masih ingat kan tadi letaknya di mana saja? Nah, di sini ditulis. Setelah itu ini ada beberapa gambar. Kalian pasti sudah bisa tahu ini rasanya apa. Silahkan ditarik garis atau dipasangkan sesuai dengan rasanya, ya. Pakai spidol ya. Iya, nama pendek nggak apa-apa, nama panjang nggak apa-apa. Nah, untuk kelompok pandai, kelompok kinestetik, yang tadi kelompok auditoris, sekarang kelompok kinestetik, di sini ada laporan hasil eksperimen. Jadi kelompok kalian nanti akan mengadakan sebuah eksperimen sederhana, mengamati beberapa jenis makanan dan rasa yang dimiliki dengan mata tertutup. Lalu setelah itu menulis cara menjaga kesehatan lidah. Nah, di sini nanti ini spidolnya ya buat nulis ya. Di sini nanti ada beberapa rasa. Nah, ada 5 anak kan? 1 anak sebagai penulis, 4 lainnya nanti bergantian menutup mata, mengambil salah satu apa ini? Salah satu bubuk yang ada di sini. Bubuk ini ada berbagai rasa. Silakan ditulis, semisal nomor 1, ada gula. Temannya merasakan apa? Temannya suruh menebak, apa yang kamu makan? Kalau temannya bilang gula, tulis gula. Bagaimana rasa gula? Kalau manis, silakan ditulis manis. Kalau temannya merasakan gula itu asin, silakan ditulis asin. Oke, paham? Ayo silakan bergantian. Sudah paham kelompok yang lain? Bekerja sama ya.
Nanti setelah kalian sudah selesai, nanti silakan dipresentasikan di depan. Diteliti dulu pengerjaannya ya, hati-hati. Buat garisnya yang lurus. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dulu, anggotanya siapa saja di sini. Jo ya, bagus diacak dulu. Ayo silakan dipilih, Mbak Saci, pilih yang mana? Ayo. Kamu lihat ya? Apa itu? Gula. Gula. Bagaimana rasa gula? Manis. Manis. Silakan ditulis yang menulis. Selanjutnya Mas Adit. Silahkan dipilih. Oke, diajak dulu. Siapa dulu? Oh, Mas ini, Mbak Saci. Sedikit. Oke, apa itu? Apa itu Mas Adit? Loh. Apa itu? Kopi. Bagaimana rasa kopi? Pahit. Tulisannya yang besar bisa terlihat temannya. Ayo, sekarang Mas Satria bergantian. Ini. Ya, karena ini tadi sudah, silakan. Sedikit saja Mas, jangan banyak-banyak. Sedikit saja Mas Adit, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak nak. Apa itu Mas Satria? Apa itu? Garam. Bagaimana rasa garam? Asin. Asin. Silakan dibuka. Coba makan gula supaya asinnya hilang. Silakan ditulis ya hasilnya. Terutama vitamin. Oke, pinter. B12. Amin. Dan vitamin C. Oke, pintar. Nanti bisa bergantian menulisnya. Vitamin C. Iya, nggak apa-apa. Nunggu temannya yang lain. Ini silakan nanti diambil. Ini nanti kalau sudah dipresentasikan di depan, lalu ditempel di papan sana ya. Oke, ini sudah ada. Ini silakan diambil. Nanti aja. Ya nggak apa-apa. Sudah? Iya, kalian tahu apa ini yang rasanya asam? Apa namanya? Asam sitrat. Asam sitrat itu perasa yang digunakan sebagai perasa buah. Kalau biasanya mamanya sampean masak jelly itu kan sebenarnya tawar, manis. Nah, diberi rasa ini, diberi asam sitrat supaya ada rasa asam-asamnya seperti rasa buah.
Sorry, sorry. Mengkonsumsi makanan kaum minuman. Ya, hebat kerjasamanya. Ada yang mendikte, ada yang menulis. Mengkonsumsi makanan kaum minuman. Ya, nggak apa-apa nanti. Ini kenapa nggak rata ini? Diteliti lagi, diteliti. Nanti siapa yang bagian presentasi di depan? Oke. Nanti salah satu ada yang memegang begini, terus nanti ada yang membacakan begini. Oke? Seperti biasanya. Ya, fungsi lidah apa? Gangguan pada lidah. Oke? Disebutkan dulu. Kami dari kelompok apa? Namanya apa? Enggak boleh begitu. Setelah itu kalau sudah presentasi nanti ditempel di papan. Jangan, nanti menempel. Ayo, kelompok pandai apa ada kesulitan? Nah, hebat. Bereksperimen pakai apa itu? Kalau manis, siapa tadi yang merasakan manis? Bagaimana ekspresinya manis? Senyum, senyum. Siapa yang tadi merasakan pahit? Ekspresinya pahit bagaimana? Tubuhnya merespon pahit. Mas Satria tadi makan apa? Merasakan apa? Asin. Kalau Mbak Bilkis tadi merasakan apa? Oh, merasakan apa itu namanya? Tadi? Masih ingat? Asam sitrat. Atau yang biasa digunakan untuk sebagai terasa Dari apa dulu? asam, ya asam sitrat. Dari buah. Terasa buah dari. Ayo silakan dirapikan lagi. Sudah apa belum? Kelompok pandai belum. Ayo dilanjutkan dulu. Gak apa-apa, nggak usah buru-buru. Diteliti lagi. Nanti siapa yang bagian presentasi? Mbak Bilkis. Nanti Mbak Saji yang pegang, Mbak Bilkis yang membaca atau membacakan hasil presentasinya. Nanti siapa yang di sini yang presentasi? Oke, nanti berarti siapa ini? Mbak Nisa yang megang, Mbak Salihah yang megang, Mbak Nisa yang ngomong. Oke. Iya. Nanti ya, nanti bilang, ini letak rasa gimana? Terus nanti berasam, asin. Terus nanti ini apa namanya? Ini apa namanya? Obat memiliki rasa. Lalu ini apa? Coklat. Rasanya? Langsung ini apa ini? Keju rasanya. Ini? Asam Jawa. Pohon asam yang biasanya ada di tepi-tepi jalan itu. Ya, itu asam rasanya. Buat apa ini? Buat apa biasanya ibunya sampean? Mamanya sampean buat apa? Memasak. Selain buat masak juga bisa buat jamu. Sudah? Coba Bu Guru cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Mana? Sudah siap maju untuk presentasi?
Siap. Dimulai dari mana dulu? Siapa yang angkat tangan? Oke, dimulai dari kelompok apa ini? Kelompok pandai dulu. Loh, kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Kelompok hebat. Silahkan kelompok hebat maju ke depan untuk presentasi. Ini diambil Bu Guru ya. Nanti coba sini lah. Oke. Silahkan semua kelompoknya maju ke depan. Ayo semuanya maju ke depan. Teman yang lainnya mendengarkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Coba salam dulu Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya dari kelompok apa ini? Saya dari kelompok hebat. Ya, siapa saja anggotanya? Rizky, Rafif, Dini, Aini. Ya, kurang ke atas ya. Nah, silakan ditunjuk Mas Rifki. Kelompok Fungsi ini lidah. akan menjelaskan tentang fungsi lidah. Terus selanjutnya apa? Fungsi lidah itu untuk apa? Didengarkan ya teman-teman yang lain ya. Mengecap berbagai rasa, manis, asin, asam, pahit. Oke, selanjutnya Membantu mengunyah makanan bersama gigi. Membantu menelan makanan. oke, selanjutnya Membantu berbicara dengan jelas. ya, selanjutnya Gangguan pada lidah. ayo didengarkan Sariawan, kekurangan vitamin, terutama vitamin B12 dan vitamin C. Luka kecil karena tergigit saat makan. Infeksi jamur, kebersihan mulut yang tidak terjaga. Lidah terbakar, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas. Oke, sudah. Kelompok hebat itu kelompok dengan gaya belajar visual menjelaskan tentang fungsi lidah sama gangguan yang ada pada lidah. Untuk kelompok pandai dan kelompok cerdas apa ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok hebat. Oke, silahkan ditempel. Lalu duduk. Atas sama bawah aja. Sini, pojok. Oke. Hadirnya sudah. Oke, silakan duduk kembali. Salam dulu Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hebat. Selanjutnya kelompok cerdas, silahkan maju ke depan. Semuanya maju ke depan nanti. Oke. Perkenalkan dari kelompok mana? Anggotanya siapa? Ayo. Ayo Mbak, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dijawab bersama-sama. Waalaikumsalam. Perkenalkan dari kelompok apa? Nama kelompok cerdas. Ya, anggotanya. Anggota Azam, Bima, Sulika, Nisa. Iya. Kelompok ini akan menjelaskan tentang apa? Tentang letak kuncup pengecap. Ya, dijelaskan, ditunjukkan ke temannya. Ayo, ditunjukkan ke temannya. Nah, ada rasa apa saja di situ? Pahit, Pahit. asin, Di mana pahit ditunjuk? Ayo nak, ditunjuk. Iya. pahit, asin, asam, manis. Coba ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Benar apa tidak sesuai dengan tadi penjelasan Bu Guru kira-kira? Kira-kira? Benar. Selanjutnya yang bawah. Obat, pahit, coklat, manis.
keju, asin. Asin. Itu ada benda. Yang pertama bendanya gambarnya obat. Obat itu rasanya pahit kalau menurut kelompok cerdas. Kalau kelompok lain setuju nggak kalau obat itu pahit? Pahit. Selanjutnya ada biskuit coklat rasanya manis, keju rasanya asin. Kalau itu asam Jawa rasanya asam. Biasanya digunakan untuk memasak. Bagaimana kelompok lain? Apa ada yang ditanyakan? Coba Mbak Bilkis tanya apa Mbak Bilkis? Oh, dari tadi yang ditanya, yang dijelaskan kan hanya manis ya? Manis, asam, asin, pahit. Nah, sekarang kelompok pandai tanya, di mana rasa pedas? Nggak ada. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Mengapa pedas tidak ada di situ? Karena rasa pedas dari Nah, karena rasa pedas itu dari lidah yang terluka. Betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Nah, lidah itu hanya punya 4 rasa. Betul apa kata kelompok hebat? Asam, manis, pahit. Pedas itu terjadi karena kuncup pengecapnya terluka, jadi seolah-olah terbakar sehingga menimbulkan rasa pedas. Silakan salam dulu. Sudah selesai? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok hebat. Silakan ditempel. Nah, silakan setelah ini kelompok apa ini? Kelompok pandai. Ini silakan diambil dulu supaya tidak merepotkan. Oke, silakan berdiri semuanya. Di situ nggak terlihat Mas. Ini ditaruh sini. Sudah menempel? Sudah nggak bisa ditarik? Bisa. Supaya dilihat temannya. Silakan kelompok hebatnya duduk. Di sini loh nak. Di sini loh nak. Di sini. Oke, sudah. Ayo baris yang rapi. Baris yang rapi. Di sini tadi salam dulu dari kelompok pandai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya namanya apa? Anggotanya siapa? Dari kelompok pandai, anggota Adil, Satria, Sofia, Sadi, Bilkis. Laporan hasil eksperimen gula, manis, garam, asin, Ke sini. Ayo, nggak apa-apa. asam, sitrat, Iya, nggak apa-apa nanti. asam, kopi pahit. Cara menjaga kesehatan lidah, puasa tinggi dan secara teratur, berumur setelah makan, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari makanan terlalu pedas atau panas, banyak minum air putih agar mulut tidak kering, rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut tersebut. Nah, kelompok pandai tadi mengadakan eksperimen sederhana. Di dalam kotaknya ini tadi ada 4 macam bubuk-bubuk. Yang pertama ada gula. Menurut mereka, gula ini rasanya manis. Setuju apa tidak? Selanjutnya, ini bubuk yang kedua ada garam. Garam rasanya menurut kelompok pandai rasanya asin. Selanjutnya yang ketiga ada bubuk asam sitrat. Coba diperkenalkan asam sitrat, dipegang nak. Asam sitrat, silakan diangkat Mas Adit. Asam sitrat. Nah, siapa yang tahu asam sitrat? Apa itu asam sitrat? Biasanya digunakan untuk campuran jelly. Untuk memberi apa? Rasa asam, rasa buah. Selanjutnya ada apa?
Kopi. Kopi rasanya pahit. Ini kopi murni ya. Bukan kopi saset yang dijual di toko. Kalau kopi saset yang dijual di toko itu sudah ada campuran gula. Oleh karena itu rasanya manis. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Silahkan ditutup. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok pandai. Tepuk tangan untuk kalian semua, hari ini hebat. Setelah ini untuk lebih memahami tentang letak kuncup pengecap, letak rasa-rasa yang ada di dalam lidah, nanti kita akan bermain role play atau bertukar peran menjadi saraf penguncup dan menjadi benda-benda yang ada di sekitar kalian. Silahkan dari beberapa kelompok ada 2 perwakilan yang maju. Bu Guru sediakan kartu peran, kita akan bermain peran letak kuncup pengecap. Silahkan perwakilan kelompok 2 anak maju ke depan untuk pilih peran yang akan kalian mainkan. Ayo kelompok, dimulai dari kelompok cerdas dulu. 2 anak maju ke depan. Ini di stikernya diambil, ditempel di sini. Oke. Silahkan duduk kembali. Setelah itu kelompok cerdas ya, tadi kelompok hebat. Kelompok cerdas 2 anak maju ke depan. Silahkan pilih. Sudah. Satu aja, satu angka. Nah, terus selanjutnya sama pilih mana? Enggak usah dicocokkan. Nah, pilih acak. Setelah itu kelompok enggak usah, nanti silakan ditarik. Masih ada 4 kartu. Silahkan siapa yang mau maju? Ayo Mbak Saci. Ayo silahkan pilih. Oke, silahkan dipasang. Masih ada 1 kartu. Mas Azam mau? Oke. Sekarang yang menerima kartu tulis, bukan kartu gambar, silahkan berdiri. Kartu tulis, bukan kartu gambar, silahkan berdiri ke sini. Maju ke depan. Nah, kalian nanti tugasnya berperan sebagai apa? Kuncup lidah atau kuncup pengecap. Silahkan baris sesuai dengan letak penguncup yang sudah kalian pelajari. Manis letaknya di mana, asam letaknya di mana, asin di mana, pahit di mana. Ibaratkan ini sebuah lidah. Oke, ibaratkan ini sebuah lidah. Di mana rasa manis Mbak Aini? Di depan. Silakan ke depan sini. Oke. Setelah itu, setelah rasa manis, rasa asam yang di depan. Setelah itu rasa asin, setelah itu rasa pahit. Pahit ada di mana? Tepi apa ujung? Apa tengah belakang? Tengah. Semuanya letaknya ini ada di rasa pahit. Jadi untuk memudahkan silahkan di tengah saja. Baris yang rapi supaya temannya terlihat. Oke. Nah, sekarang yang mendapat kartu gambar silakan baris di sini. Silakan baris. Ini tali sepatunya diikat dulu nak supaya enggak jatuh. Ayo. Nah, hadap ke depan dulu.
Hadap ke depan dulu semuanya. Coba. Ya. Coba. Sudah? Nah, kalian ini kan dapat kartu gambar. Gambar ini ada beberapa rasa. Nanti apa itu kuncup pengecap itu menambah rasa. Di dalam lidah itu kan ada beberapa letak saraf yang sangat sensitif terhadap rasa. Contohnya ini. Ini rasanya apa? Ini rasanya apa? Rasanya apa? Silakan masuk ke lidah, ibaratkan ini sebuah lidah. Dicontohkan Bu Guru. Dicontohkan Bu Guru. Ini contoh ya. Bu Guru sebagai pare. Pare bagaimana rasanya pare? Pahit. Kita maju. Guru maju. Masuk ke dalam lidah. Karena pare itu pahit, maka yang pertama di lidah yang merasakan bagian ujung mana? Belakang. Jadi ini nanti melambaikan tangan. Oke, paham? Paham. Setelah merasakan, setelah berhasil letak kuncup pengecapnya ini merasa yang sudah berhasil, silahkan duduk kembali. Untuk yang tidak berhasil, mungkin letak saraf penguncupnya lagi sariawan atau mungkin lagi luka, nanti silahkan kembali ke sini lagi supaya nanti kuncup pengecapnya merespon lagi. Oke? Oke. Kita mulai dari siapa? Home Pimpa dulu dong. Oke. Mas Rifki pertama. Oke, Mas Rifki yang Oke, lanjutnya. Iya. Sudah, ayo. Mbak Sofia, selanjutnya. Silakan berbaris. Berbaris. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Jadi 2 baris. Jadi 2 banjar. Mas Rafif, ayo Mas Rafif, barisannya di mana? Nah. Sekarang kuncup pengecap siap? Siap menerima makanan? Ibarat kalian ini lidah. Silahkan dipahami. Untuk yang tidak maju, silahkan nanti direspon. Apakah ini sama? Ya, ayo. Untuk yang tidak maju diberi semangat dulu temannya, diberi tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3, tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Silahkan masuk. Oke. Selanjutnya masuk. Selanjutnya nah, menurut yang tidak maju, apakah ini semuanya benar? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Coba Mas Satria, guntingnya dipinjam Bu Guru, nak. Ini benda tajam karena tidak waktunya untuk membawa gunting. Benar apa tidak? Silahkan geser ke depan, ke tengah sedikit, Mbak Aini manis. Kuncup pengecap yang pertama apa? Manis. Manis hari ini sudah merasakan makanan apa? Cookies. Benar teman-teman? Silahkan duduk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya rasa asam. Hari ini lidah dengan saraf asam atau kuncup pengecap asam sudah merasakan apa? Asam Jawa sama lemon. Benar apa tidak teman-teman? Betul. Silakan duduk kembali. Selanjutnya rasa manis. Rasa apa ini? Asin. Hari ini sudah merasakan apa saja rasa asin? Sudah makan apa saja? Keju dan ikan apa ini? Ikan asin. Ikan asin itu diawetkan dengan garam. Jadinya rasanya asin. Lihatkan ke temannya. Ayo, sudah apa? Setuju apa tidak teman-teman? Setuju. Silakan duduk kembali. Yang terakhir ada di ujung belakang. Rasa apa ini? Pahit. Hari ini pahit sudah merasakan apa? Sudah mengkonsumsi apa pahit?
Tulisannya obat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hari ini hebat. Ya. Selanjutnya kita karena sudah memahami tentang letak-letak penguncup, sudah memahami tentang fungsi-fungsi lidah, sudah memahami gangguan-gangguan yang ada pada lidah. Sekarang saatnya kita mengerjakan soal mandiri, soal individu. Tadi kan sudah kelompok, sekarang tugasnya secara mandiri. Sebelum soal kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ini nanti jangan lupa diberi nama kelasnya, nama panjang. Tidak boleh contekan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Itu ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda silakan disilang jawaban yang benar. Kalau nama panjang, iya nama panjang kelas berapa ditulis. Pilih dua, jawabannya ada satu. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar, berarti hanya pilih satu. Kalau soalnya disuruh menjodohkan atau memasangkan, nanti silakan ditarik garis, membuat garisnya yang rapi ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Ayo dikerjakan yang teliti, dikerjakan dengan hati-hati. Apa ada yang kesulitan? Ayo pakai penggaris, belajar jadi anak yang rajin. Asin tadi di mana? Ayo diingat-ingat. Nggak tahu Bu Guru. Ayo, ada di samping, tapi tempatnya samping depan apa belakang? Apa? Ya boleh. Kalau untuk menyebutkan, silahkan paling sedikit diisi 3. Ya. Ada soal menyebutkan paling sedikit diisi dengan berapa jawaban? 3. Sudah bisa? Iya. Apa sih plak itu? Plak itu apa sih? Kotoran yang menumpuk pada
lidah. Kalau jarang menggosok gigi itu lidahnya nanti ada plaknya. Ya, dicek kembali. Oh, ini belum diisi. Ayo diisi dulu. Nggak boleh, nanti kalau nggak diisi nggak dapat nilai, nilainya kosong. Apa? Sudah. Dicek kembali, Nak. Ayo dicek kembali. Nggih. Sudah, silakan ditumpuk di depan. Dicek kembali jawabannya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan di depan. Nanti akan dikoreksi Bu Guru. Untuk nilai yang ada di bawah KKM, nanti akan diadakan remedi. Ayo, silahkan ditumpuk. Dikumpulkan di depan. Sudah? Sudah, ayo. Okay. Oh iya, pinter. Sudah mengumpulkan semua? Sudah mengumpulkan semua? Sudah. Masih semangat hari ini? Masih semangat hari ini? Coba Bu Guru tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Indra pengecap. Apa itu indra pengecap? Lidah. Lalu apa lagi? Belajar apa aja hari ini? Lidah. Fungsinya apa lidah? Merasakan. Lalu apa lagi? Membantu mengunyah atau memproses makanan yang ada di mulut. Setelah itu apa lagi? Membantu berbicara. Selanjutnya, gangguan yang ada pada lidah apa saja Mas Satria? Sariawan. Lalu apa Mas Bima? Selain sariawan, lidah terbakar. Terus apa Mbak Aini? Infeksi jamur. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan lidah. Apa Mbak Bilkis yang pertama? Dengan cara menggosok gigi. Kalian kalau menggosok gigi lidahnya digosok apa tidak? Digosok. Nanti kalau lidahnya tidak digosok, kotoran yang ada di mulut akan menumpuk, mengakibatkan apa? Penumpukan plak. Setelah plaknya berkumpul banyak, nanti menyebabkan infeksi jamur. Setelah ini, nanti kalau pulang jadi anak sehat, rajin menggosok gigi, lidahnya juga digosok. Oke. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana perasaan hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, Mas Adit? Senang. Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, Mbak Aini? Senang. Coba, apa ada yang masih belum paham dari sini yang diterangkan Bu Guru? Sudah. Kalau sudah, silahkan beres-beres. Bu Guru ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Untuk pertemuan ke depan, selanjutnya pertemuan IPAS, besok kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan. Silakan beres-beres. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan beres-beres. Coba sebelum pulang kita bernyanyi dulu. Letak
indra perasa. Masih ingat apa tidak? Masih ingat apa tidak? Masih. Ayo kita bernyanyi dulu supaya lebih memahami tentang letak indra perasa. 1, 2, 3. Sambil tepuk tangan. Mana di mana letak rasa? Letak rasa manis ada di ujung depan. Mana di mana letak rasa? Letak rasa asam ada di tepi depan. Lidah indra pengecap, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Lidah indra pengecap, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Ayo kita berdoa semua. Mana di mana letak rasa asin? Letak rasa asin ada di tepi. Mana di mana letak rasa pahit? Letak rasa pahit ada di ujung belakang. Indra, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Lidah indra pengecap, lidah indra pengecap, indra pengecap haruslah kita jaga. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan lupa, tadi besok kita akan mempelajari tentang apa? Struktur tumbuhan. Jangan lupa tetap rajin belajar. Jangan belajar nunggu ada PR. Setelah ini juga untuk yang belum rajin menyikat gigi, menggosok lidah, silahkan nanti di rumah menggosok gigi, lidahnya juga digosok supaya terhindar dari gangguan-gangguan indra pengecap atau indra perasa. Pembelajaran hari ini selesai. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan dicek apakah ada barang-barang yang tertinggal. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok siapa yang menjawab duluan, perwakilan kelompok itu yang pulang duluan. Bu Guru ada pertanyaan, silakan angkat tangan. 1 orang menjawab dari kelompok, maka itu yang akan pulang dulu. Di mana letak rasa pahit? Ujung belakang. Oke, kelompoknya Mas Satria boleh pulang dulu. Ayo silakan salim. Selanjutnya, ayo Mas Bima. Nggak mau pulang? Mas Bima, selanjutnya. Di mana letak rasa manis? Oke, kelompok cerdas silakan pulang. Selanjutnya, di mana letak rasa asin? Tepi belakang, hebat, silahkan pulang.
Tetap rajin belajar ya. Di rumah nanti menggosok gigi, lidahnya juga digosok.